put you in the worst mood. Be more cleaner than your church shoes. Never going to just to hurt you. All that lamb just to tease you. None of these toys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septial Fitri dengan NIM 22381009. Dan saya Iis Nurabul Izzati dengan NIM 223811027. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi kami yang berjudul Desain Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran sebagai tugas pada mata kuliah Perencanaan Sistem Pendidikan Agama Islam. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke Pembahasan. Oke, pertama mari kita pahami dulu mengenai pengertian kompetensi pembelajaran. Secara umum, kompetensi berarti kecakapan atau kemampuan. Menurut Mendiknas, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang agar dianggap mampu dalam melaksanakan tugas di bidang tertentu. Artinya, kompetensi mencakup 3 aspek penting, yaitu akal atau kemampuan berpikir, kemudian perasaan atau tanggung jawab, serta kemampuan dalam melaksanakan tugas di bidang tertentu. Nah, sementara menurut Arem Goyon, kompetensi merupakan karakteristik yang menonjol pada seseorang yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku secara konsisten dalam jangka waktu yang lama. Dalam konteks pembelajaran, kompetensi tidak hanya dibutuhkan oleh guru, tetapi juga oleh peserta didik. Artinya, proses pendidikan bukan hanya tentang bagaimana guru menyampaikan materi, tetapi juga bagaimana peserta didik mampu mengembangkan kemampuan dirinya secara menyeluruh. Kompetensi peserta didik terlihat dari kemampuannya dalam mengerjakan sesuatu dengan baik, baik secara pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Hasil belajar yang baik tidak hanya diukur dari nilai di atas kertas, tetapi juga dari bagaimana peserta didik menerapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kompetensi dapat diartikan sebagai perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan juga bertindak. Seorang peserta didik yang kompeten bukan hanya tahu apa yang benar, tetapi juga mampu melakukan yang benar dengan cara yang bertanggung jawab. Kebiasaan berpikir dan bertindak inilah yang nantinya akan membentuk karakter serta kualitas diri peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran yang sesungguhnya. Untuk menjadi seorang guru yang ideal, diperlukan 4 macam kompetensi utama yang saling melengkapi satu sama lain. Keempat kompetensi ini menjadi dasar kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap pendidik agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Pertama, ada kompetensi pedagogik. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Guru harus mampu memahami karakter, keutuhan, dan potensi setiap peserta didik, sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Guru juga dituntut untuk mampu merancang pembelajaran, melaksanakan hingga mengevaluasi hasil belajar dengan baik. Nah, kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi ini berhubungan dengan kepribadian guru itu sendiri, seperti memiliki sifat yang stabil, dewasa, arif, dan juga bijaksana. Guru harus menjadi teladan bagi peserta didik, baik dalam perkataan, sikap, maupun perilaku sehari-hari. Selain itu, guru juga perlu mampu mengevaluasi diri dan terus mengembangkan dirinya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ketiga, ada kompetensi sosial. Kompetensi ini mencerminkan kemampuan guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, maupun masyarakat. Guru dituntut untuk memiliki sikap terbuka, ramah, dan menghargai perbedaan agar dapat menjalin hubungan sosial yang harmonis. Dengan kemampuan sosial yang baik, guru bisa menjadi jembatan antara sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Keempat, kompetensi profesional. Kompetensi ini menunjukkan penguasaan guru terhadap materi pelajaran secara luas dan mendalam. Guru harus benar-benar memahami apa yang diajarkan, termasuk tujuan pembelajaran dan cara menyampaikannya agar mudah dipahami oleh para peserta didik. Selain itu, guru juga diharapkan terus memperkaya wawasan dan membaca sumber-sumber terbaru agar pembelajarannya tetap relevan dan berkualitas. Nah,
secara keseluruhan, keempat kompetensi ini saling melengkapi dan menjadi fondasi penting bagi guru untuk mencapai keberhasilan dalam proses pendidikan. Tujuan utama dari pengembangan kompetensi ini adalah agar guru mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Dengan kompetensi yang baik, guru dapat dibina dan dikembangkan secara efektif, serta mampu memberikan pelayanan terbaik dalam proses pembelajaran. Intinya, pengembangan kompetensi bertujuan agar guru menjadi lebih profesional, berkualitas, dan siap menghadapi tuntutan pendidikan yang terus berkembang. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara mendesain kompetensi atau tujuan pembelajaran. Desain kompetensi biasanya mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi atau yang biasa disingkat KBK, yang mencakup 3 komponen utama, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga indikator. Standar kompetensi menggambarkan keutuhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dicapai peserta didik setelah mempelajari suatu mata pelajaran. Sedangkan kompetensi dasar adalah jabaran dari standar kompetensi berupa kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa agar mampu mencapai standar yang ditetapkan. Ketiga adalah indikator, merupakan rumusan kompetensi yang lebih spesifik dan menunjukkan ciri-ciri penguasaan suatu kompetensi dasar atau subkompetensi. Setiap kompetensi dasar memiliki beberapa bukti atau tanda penguasaan yang dinyatakan dalam bentuk indikator. Dengan adanya indikator, pendidik dapat mengetahui sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi yang diharapkan. Indikator juga menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penilaian pembelajaran seperti diberikan soal atau tugas yang sesuai dengan kemampuan yang telah diukur. Dalam mendesain kompetensi, guru harus mampu mengaitkan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Desain kompetensi yang baik akan membantu guru dalam merencanakan proses pembelajaran secara efektif, efisien, dan bermakna. Kompetensi dasar adalah jabaran dari standar kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai dan dapat ditampilkan oleh siswa ataupun mahasiswa. Adapun yang bagian C yaitu tujuan pembelajaran. Merujuk pada tulisan Hamzah B. Uno 2008 berikut ini dikemukakan beberapa pengertian tujuan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Robert of Mager 1962 mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Yang kedua yaitu Kemp 1977 dan David E. Kapel 1981 menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran merupakan suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan dan diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Yang ketiga itu menurut Harry Ellington 1984 menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Dan yang keempat itu menurut Omar Hamalik 2005 menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi yang mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses pembelajaran. Adapun upaya menemukan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun mahasiswa. Ada 4 manfaat dari perumusan tujuan pembelajarannya itu. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar ini kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua itu, memudahkan guru dalam memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menemukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang keempat, memudahkan guru mengadakan
penilaian. Dengan demikian, desain kompetensi dan tujuan pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena keduanya menjadi pedoman bagi guru untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan hasil yang telah diharapkan. Guru juga mampu mendesain dan melaksanakan pembelajaran berbasis kompetensi akan menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan yang lebih baik. Itulah tadi pemaparan dari materi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.